Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 2024 05 01 03 109. Saya dari kelas MBSA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS yang telah diberikan. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil pembahasan dan pemahaman saya terhadap materi yang telah diberikan secara singkat, ringkas, dan jelas. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang baik mengenai materi yang dibahas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu produk bersama dan produk sampingan. Pertama, produk bersama atau joint product, yaitu beberapa produk utama yang dihasilkan serentak dari satu proses produksi sama dengan nilai jual yang seimbang atau signifikan. Nah, yang kedua ada produk sampingan atau byproduct. Produk sekunder yang ikut terhasil namun nilai jual dan volumenya jauh lebih kecil dibandingkan produk utama. Nah, biaya bersama atau joint cost, biaya yang dikeluarkan sebelum produk terpisah atau belum bisa diberikan ke masing-masing produk secara langsung. Nah, karakteristik utamanya yaitu yang pertama terkait erat. Jika ada produk ditambah volumenya, produk lain juga ikut bertambah. Kedua, ada titik pisah atau split off point. Momen ini momen di mana produk mulai bisa dipisah dan diidentifikasi secara mandiri. Yang ketiga, ada setelah titik pisah. Bisa langsung dijual atau diproses lanjut atau biaya tambah sama dengan biaya terpisah. Yang ketiga, tujuan alokasi biaya bersama. Mengapa harus membagi biaya bersama ke masing-masing produk? Yang pertama, menghitung HPP dan nilai persediaan untuk laporan keuangan. Yang kedua, memahami aturan pajak dan kebutuhan audit eksternal. Yang ketiga, dasar menerapkan harga jual produk. Yang keempat, acuan evaluasi kinerja manajemen. Dan yang terakhir, keperluan klaim asuransi persediaan. Nah, yang keempat, metode alokasi biaya bersama. Ada 4 metode utama. Metode yang pertama yaitu metode nilai jual kreatif atau harga pasar. Nah, dasarnya proporsi nilai jual masing-masing produk di titik pisah. Nah, kelebihannya paling adil, menyesuaikan biaya dengan kemampuan penghasilan pendapatan. Yang kedua, ada metode unit fisik, yaitu yang pertama dasar proporsi volume fisik atau satuan berat volume yang dihasilkan. Nah, yang kedua, catatan tidak mempertimbangkan beda nilai jual antar produk. Yang ketiga, ada metode rata-rata sederhana. Nah, dasarnya biaya dibagi sama rata ke setiap unit, asumsikan produk bersifat homogen. Nah, yang keempat, yang terakhir, metode rata-rata tertimbang. Nah, dasarnya yaitu volume dikalikan dulu dengan bobot atau tingkat kesulitan, waktu dan proses, kualitas bahan, baru dialokasikan. Nah, kelebihannya yaitu lebih akurat untuk produk dan tingkat kesulitan beda-beda. Nah, yang terakhir, perlakuan akuntansi produk sampingan. Ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, metode tanpa alokasi biaya, yaitu tidak dibebani biaya bersama. Hasil penjualan dicatat sebagai pendapatan lain atau pengumpulan HPP produk utama atau total biaya produksi. Yang kedua, metode alokasi formal atau reversal cost. Nah, nilai produk sampingan dihitung mundur dari harga jual, dikurangi biaya lanjut dan laba taksiran. Lalu nilai sisanya dikurangi dari biaya bersama produk utama. Nah, pembahasan yang kedua yaitu just in time atau JIT costing atau black flash costing. Nah, JIT ini dikembangkan oleh Toyota di Jepang pada tahun 1970-an
Muncul karena sistem produksi JIT meminimalkan persediaan sehingga pencatatan konvensional dianggap tidak efisien. Nah, yang kedua ada konsep dasar, filosofi just in time atau JIT. Yang pertama, memproduksi atau memesan bahan baku hanya saat dibutuhkan, jumlah tepat, dan waktu tepat. Nah, yang kedua, menganggap persediaan yang menumpuk sebagai pemborosan atau meningkat modal, biaya gudang, risiko kerusakan. Yang kedua, pengertian JIT costing atau black flash costing. Pertama, sistem akuntansi biaya khusus untuk perusahaan yang terapkan JIT. Yang kedua, pencatatan dilakukan secara mundur atau black flash. Biaya baru dibebankan ke produk jadi setelah produk selesai, bukan di setiap tahap proses. Nah, yang ketiga, menghubungkan akun bahan baku dan barang dalam proses atau WIP menjadi satu akun. Wrap and in process inventory atau RIP. 3. Perbedaan dengan sistem konvensional. Aspek konvensional JIT atau backflash costing. Pencatatan WIP dicatat rinci setiap tahap. WIP hampir nol. Tidak dicatat terpisah alur pencatatan mengikuti proses produksi bertahap, dihitung mundur dari barang jadi. Akun persediaan bahan baku WIP, barang jadi dipisah gabung jadi akun RIP, fokus akurasi detail tiap departemen, efisiensi dan kecepatan pelaporan. Nah, yang keempat yaitu mekanisme dan syarat penerapan. Cara kerja utamanya yaitu yang pertama, beli bahan baku langsung catat ke akun RIP. Yang kedua, proses berjalan. Tidak ada jurnal perpindahan bahan, tenaga kerja dan overhead masuk biaya konversi. Yang ketiga, produk selesai. Hitung biaya standar, pindah ke RIP dan biaya konversi ke barang jadi. Syarat wajib penerapan, yang pertama, siklus produk pendek. Yang kedua, stok WIP sangat minim, kurang dari 5% total biaya. Yang ketiga, produk standar diproduksi massal. Dan keempat, sistem produksi JIT sudah berjalan konsisten. Yang kelima, tersedia biaya standar yang akurat. Nah, kelebihannya itu yang pertama, hemat waktu dan biaya administrasi pencatatan. Yang kedua, laporan biaya dihasilkan lebih cepat. Ketiga, sesuai dengan prinsip JIT, hilang aktivitas, tidak bernilai tambah. Yang terakhir, sistem lebih sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak ada data biaya rinci tiap departemen. Yang kedua, risiko salah hitung jika WIP ternyata masih banyak. Ketiga, sangat bergantung pada penetapan biaya standar. Yang terakhir, tidak cocok untuk produksi pesanan khusus atau job order. Materi berikut adalah material controlling. Nah, material controlling adalah sistem pengendalian yang mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku, mulai dari pergadaian, penyimpanan, hingga penggunaan di produksi, sekaligus mencatat biaya yang menyertainya. Nah, yang kedua ada klasifikasi bahan baku. Pertama ada bahan baku langsung, yaitu langsung membentuk produk jadi, nilainya bisa ditelusuri jelas, contohnya kayu untuk mebel dan kain untuk garment. Nah, yang kedua ada bahan baku tidak langsung, yaitu dipakai dalam produksi tapi tidak menjadi bagian produk akhir, contohnya itu pelumas mesin dan cairan pembersih. Nah, yang ketiga ada tujuan dan fungsi. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan material yang cukup. Kedua, meminimalkan biaya persediaan. Ketiga, mencegah pemborosan dan kerugian bahan. Keempat,
menunjang kelancaran dan efisiensi produk. Yang terakhir, menghasilkan data biaya yang akurat. Nah, fungsi utamanya ada 5. Yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan. Kedua, pengadaan atau pembelian bahan. Yang ketiga, menyimpan yang tertib. Dan yang keempat, pencatatan biaya pergerakan. Yang terakhir, pengawasan dan pemeriksaan berkala. Nah, lalu yang keempat, metode pengendalian material. Pertama ada Material Requirement Planning atau MRP, yaitu sistem rencana untuk mengubah jadwal produksi menjadi rincian kebutuhan bahan bersih, biasanya berbasis komputer. Nah, yang kedua ada Economy Order Quantity atau EOQ. Nah, metode paling populer untuk menentukan jumlah pesanan paling hemat biaya. Yang ketiga ada Fixed Order Quantity atau FOQ. Nah, menetapkan jumlah pesanan yang tetap setiap kali memesan. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada Just in Time atau JIT. Bahan didagangkan tetap saat dibutuhkan tanpa menumpuk stok di gudang. Yang kelima dan terakhir ada kendala pelaksanaan. Yang pertama itu pencatatan tidak tertib, dokumen sering tidak lengkap, tidak ditandatangani atau terlambat dibuat. Yang kedua ada selisih data fisik dan catatan. Disebabkan kesalahan input, kehilangan atau kerusakan bahan atau terpakai tapi tidak dicatat. Nah, yang ketiga ada keterbatasan sistem informasi, yaitu proses lambat, rawan salah, sulit melacak pergerakan bahan, dan tidak ada peringatan dini stok kritis. Nah, yang keempat, kurang koordinasi antar bagian, pengendalian bahan tanpa laporan, pembelian tanpa sinkronisasi dengan produksi. Yang kelima, yang terakhir, fluktuasi harga bahan dipengaruhi kondisi ekonomi, penggunaan pasokan, terus peraturan atau permintaan pasar yang berubah-ubah. Nah, materi berikut adalah labor controlling. Nah, labor controlling adalah sistem pengendalian untuk perencanaan, memantau dan mengatur penggunaan tenaga kerja agar biaya yang dikeluarkan efisien sebanding dengan hasil kerja tanpa menurunkan kualitas output. Nah, biaya tenaga kerja bisa mencapai 40-50% dari total biaya produksi. Nah, yang kedua ada konsep dan ruang lingkup. Klasifikasi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung bisa ditelusuri ke produk, contoh upah pekerja produksi. Nah, biaya tidak langsung yaitu masuk biaya overhead, contohnya gaji supervisor, petugas kebersihan, petugas kebersihan. Nah, lingkup pengendaliannya yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kedua penetapan standar waktu dan biaya, ketiga pencatatan jam kerja dan penggajian, keempat analisis selisih biaya aktual dan standar, dan yang terakhir pengendalian waktu menganggur, lembur, dan penggantian karyawan. Nah, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor internal, kualitas pengawasan manajemen, keterampilan, motivasi dan disiplin karyawan, keadilan sistem gaji dan insentif. Terakhir, penetapan teknologi dan metode kerja. Nah, faktor eksternalnya yaitu aturan ketenaga kerjaan dan UMP atau UMK. Kedua, ketersediaan tenaga kerja terampil di pasar. Lalu inflasi dan kondisi ekonomi. Terakhir, persaingan industri dan biaya kerja dan budaya kerja.
Yang keempat ada indikator dan metode pengukuran. Pertama ada pengendalian biaya, analisis selisih tarif, upah dan selisih efisiensi kerja, pencatatan jam kerja resmi dan verifikasi data penggajian. Yang kedua ada pengendalian produktivitas. Tetapkan standar target waktu atau hasil, lalu hubungkan insentif dengan pencapaian output. Yang ketiga dan terakhir, pengendalian rencanaan SDM. Sesuaikan jumlah karyawan dengan beban kerja, lalu tekan seminimal mungkin waktu tidak berproduk. Nah, lalu yang kelima ada tantangan penerapan. Tantangan yang pertama yaitu kualitas dan keterampilan tenaga kerja belum merata. Kedua, biaya tenaga kerja terus meningkat. Ketiga, sistem pengawasan masih lemah. Keempat, masih banyak pakai pencatatan manual, minim teknologi. Dan yang keempat, tingginya pergantian karyawan atau turnover. Nah, yang terakhir, perubahan aturan ketenagakerjaan yang dinamis. Yang keenam dan terakhir, strategi peningkatan efektivitas. Yang pertama, adakan pelatihan rutin untuk keterampilan. Terus yang kedua, tetapkan standar kerja yang jelas dan terukur. Yang ketiga, gunakan sistem informasi SDM atau HRIS dan pencatatan otomatis. Yang keempat, lakukan evaluasi biaya secara berkala. Dan yang terakhir, perbaiki sistem kompensasi untuk menekan pengganti karyawan. Pembahasan berikut yaitu Factory Overhead Controlling, yaitu biaya overhead pabrik, seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya listrik pabrik, sewa gudang, pelumas mesin, dan gaji pengawas. Nah, pengendaliannya yaitu proses merencanakan, memantau, dan mengevaluasi biaya-biaya tersebut agar tetap efisien. Nah, yang kedua ada tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama, menghindari pemborosan biaya produksi. Kedua, menghitung harga pokok produk dengan akurat. Ketiga, meningkatkan efisiensi kerja pabrik. Keempat, dasar pengambilan keputusan manajemen. Kelima, menambah keuntungan perusahaan. Yang terakhir, acuan menilai kinerja departemen produksi. Yang ketiga, klasifikasi biaya overhead. Berdasarkan perilaku biaya, yang pertama, biaya tetap. Tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun, contohnya sewa gudang. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Perusahaan berubah sebanding dengan jumlah produksi, contohnya bahan penolong. Nah, yang ketiga ada biaya semi variabel. Ada komponen tetap dan berubahnya, contohnya tagihan listrik berdasarkan hubungan. Nah, biaya langsung overhead. Biaya diatribusikan langsung ke satu departemen. Nah, yang terakhir ada biaya tidak langsung overhead, yaitu harus dibagi ke beberapa departemen. Nah, yang ketiga ada mekanisme pengendalian. Pertama ada penyusunan anggaran, rencana biaya dan target kegiatan di awal periode. Kedua ada departementalisasi, bagi biaya yang masing-masing dibagi untuk memudahkan pengawasan dan penilaian kinerja. Nah, yang ketiga ada pembebasan biaya berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi atau pakai tarif standar yang ditetapkan di awal. Nah, yang keempat, yang terakhir, analisis selisih atau variance. Bandingkan biaya aktual dengan rencana. Yang kelima ada analisis selisih atau variance. Yang pertama ada selisih menguntungkan. Biaya aktual lebih kecil dari anggaran. Yang kedua ada selisih tidak menguntungkan. Biaya aktual lebih besar dari anggaran. Dan yang ketiga ada jenis selisih utama. Yang keempat selisih pengeluaran, cek harga bahan atau jasa yang dipakai. Kelima ada selisih kapasitas. Cek apakah fasilitas sudah dipakai secara optimal. Dan yang terakhir ada tindakan dari penyebab selisih lalu
Kita mencari penyebab selisih lalu perbaiki untuk periode berikutnya. Nah, lalu pembahasan berikut ada departementalisasi biaya overhead pabrik, yaitu proses membagi pabrik menjadi beberapa departemen atau pusat biaya, mengumpulkan dan mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing departemen, agar pembebanan ke pabrik lebih akurat dibanding pakai satu tarif untuk seluruh pabrik. Nah, yang kedua di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan utamanya yaitu membebankan biaya secara adil dan teliti. Kedua, memperkuat pengendalian biaya yang per departemen. Yang ketiga, penyediaan data yang tepat untuk keputusan manajemen. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, menghitung HPP lebih akurat, dasar harga jual yang tepat. Kedua, jelas siapa yang bertanggung jawab atas biaya. Ketiga, mudah evaluasi kinerja setiap departemen. Dan yang terakhir, anggaran dan perencanaan lebih realistis. Yang ketiga ada jenis departemen. Yang pertama, departemen produksi langsung mengelola bahan baku jadi produk. Contohnya itu pemotongan, penjahitan, perakitan. Biaya langsung dibebankan ke produk. Yang kedua ada departemen jasa atau pembantu, tidak membuat produk tapi mendukung produksi. Nah, contohnya itu pemeliharaan, listrik, gudang, keamanan. Biayanya harus dialokasikan ke departemen produksi dulu. Nah, yang keempat ada langkah penerapan. Langkah yang pertama, tetapkan pembagian departemen atau produksi dan jasa. Nah, yang kedua, kumpulkan seluruh biaya overhead pabrik. Yang ketiga, alokasikan biaya ke masing-masing departemen sesuai manfaat yang diterima. Keempat, alokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Ada metode langsung, metode bertahap, metode timbul balik. Yang kelima, ada hitung tarif overhead masing-masing departemen produksi. Yang keenam dan terakhir, bebankan biaya ke produk sesuai tarif departemen yang dilalui. Kelima ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya lebih adil sesuai pemakaian sumber daya. Dan yang kedua, memudahkan deteksi pemborosan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab kepala departemen. Dan yang terakhir, mendukung keputusan seperti terima pesanan khusus. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, perhitungan lebih rumit dan lebih butuh waktu. Terus yang kedua, biaya administrasi lebih tinggi. Dan yang ketiga, sangat bergantung pada ketetapan dasar alokasi. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk perusahaan kecil atau pabrik tunggal. Pembahasan terakhir ada sistem biaya standar dan analisis selisih. Penetapan biaya yang harusnya terjadi sebelum produksi berjalan meliputi standar, bahan tenaga kerja, biaya tidak langsung, sebagai acuan efisiensi dan dasar penyusunan anggaran. Lalu ada penerapan biaya standar. Ada 3 unsur utama. Yang pertama, bahan baku standar sama dengan jumlah kali harga standar. Kedua, bandingkan dengan pakaian dan harga nyata. Kedua, tenaga kerja langsung. Pertama ada standar sama dengan jam kerja kali tarif standar. Nah, yang kedua ada pantau waktu dan tarif aktual. Ketiga ada biaya overhead pabrik. Tarif ditetapkan sesuai kapasitas normal, lalu bandingkan dengan biaya nyata. Nah, manfaatnya yaitu mencatat, temukan penyimpangan, yang kedua kurangi pemborosan, dan yang terakhir sederhanakan pencatatan. Kelemahannya yaitu harus diperbarui agar tetap sesuai kondisi. Nah, yang terakhir ada analisis selisih, yaitu bandingkan biaya nyata versus biaya standar. Yang pertama ada selisih menguntungkan, nyata kurang dari standar. Yang kedua, selisih tidak menguntungkan, yaitu nyata lebih dari standar. Dan pembagian selisih. Yang pertama bahan sekaligus harga, selisih jumlah. Kedua tenaga kerja, selisih tarif.
selisih efisiensi. Nah, yang ketiga, biaya tambahan, selisih pengeluaran, selisih kapasitas. Nah, peran pentingnya yaitu menemukan penyebab penyimpangan, lalu mengukur efisiensi dan dasar evaluasi kinerja, lalu langkah perbaikan, tepat sasaran. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.